Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Sayyib, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab tentang az-zikru indal musibah, zikir pada saat ada musibah. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastarji ahadukum fi kulli syai'in hatta fi sis'i na'lihi fa innaha minal masaib. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengucapkan kalimat istirja dalam musibah apapun, termasuk jika tali sandalnya putus, karena itu juga bagian dari musibah. Jadi di riwayat ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang sering kita dengar setiap pengantar ada orang mau meninggal dunia. Kalimat istirja ini menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan setiap ada musibah apapun, bahkan sekecil apapun. Tali sandalnya putus, innalillah, kesandung, innalillah, gitu. Apapun bentuk musibah yang terjadi pada kita, hal-hal kecil apalagi yang besar, kita mengucapkan kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kadang-kadang kita punya kebiasaan yang kurang bagus. Setiap ada sesuatu kesandung atau musibah yang lain, bukan mengucapkan kalimat istirja, justru mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kadang-kadang kalimat-kalimat porno, yang itu sudah menjadi sebuah habit. Dan inilah yang berbahaya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan tentang apapun yang terjadi di dunia ini sesungguhnya berada dalam pengawasan, penglihatan dan catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di berikutnya keterangan di kitab Al-Wabilus Sayyib ketika membahas tentang az-zikru indal musibah ini, beliau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat dari Ummu Salamah, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian di sini ada tambahan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, kecuali Allah pasti akan memberinya pahala di dalam musibahnya. Wa akhlafa lahu khairan minha,
dan memberinya pengganti yang lebih baik darinya. Jadi ini hadis riwayat Ummu Salamah. Jadi siapa yang ketika ada musibah, ada sesuatu yang menimpa dirinya, sesuatu yang tidak baik, lalu dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka pasti Allah akan memberikan dia pahala di atas musibah yang dia sedang alami. Nah, Ummu Salamah kemudian melanjutkan, saat Abu Salamah meninggal dunia, aku mengucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendapatkan yang lebih baik, yaitu bisa menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Ummu Salamah ini, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazah Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah ini, beliau menutup pandangan matanya yang masih ke atas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ruh itu ketika dicabut maka mata pun akan melihat kemana ruh itu tertuju. Dan pada waktu itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata dari Abu Salamah sallallahu, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahluflu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia di tengah keturunannya yang masih hidup, ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan terangilah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalimat istirja ini adalah merupakan bagian, kalau orang modern sekarang itu menulis tentang spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritual. Jadi tahun 90 dulu ada Daniel Goleman itu menulis tentang kecerdasan emosi. Lalu pada tahun 2000-an Dana Zohar dan Ian Marshall menulis tentang spiritual quotient, kecerdasan spiritual, bahwa orang sukses itu bukan hanya karena IQ dulu, lalu ternyata karena kecerdasan emosinya. Lalu tahun 2000-an muncul lagi istilah kecerdasan-kecerdasan lain, namanya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual itu diantaranya adalah ketika seseorang mampu memahami siapa dirinya dan mau kemana dirinya. Itu adalah orang yang punya kecerdasan spiritual. Kalau saya sering menyebut atau menyampaikan hadis Nabi berulang-ulang, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanajemen hatinya, lalu kemudian dia selalu berpikir untuk sangu setelah meninggal dunia. Jadi orang yang cerdas itu, orang yang punya kecerdasan spiritual itu adalah orang yang selalu berpikir tentang apa yang menjadi sangunya nanti kalau sudah mati. Itulah dia orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan dia berangan-angan dapat ampunan dari Allah, tapi dia tidak merubah perilakunya. Itu orang-orang yang bodoh, tidak punya kecerdasan spiritual. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin melanjutkan sekarang. Sebenarnya apa yang penting kita pahami dari kalimat istirja ini, ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, atau yang kita kenal dengan istirja ini, di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155
sampai 157 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat ini ya. Karena kita nanti akan diuji dengan rasa takut, lapar, ada kekurangan harta, kematian, maka kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika dia tertimpa musibah dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang menarik. Sa'id bin Jabir itu mengatakan bahwa kalimat istirja ini hanya diberikan, diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Jadi kalimat ini tidak diajarkan Allah kecuali kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita ini. Kalimat ini begitu sangat agung, sangat indah. Kenapa itu kemudian diajarkan pada Nabi Muhammad dan kita? Karena seandainya kalimat ini sudah diajarkan sebelumnya pada nabi-nabi yang lain, yang ketika tertimpa musibah seperti Nabi Ayub, lalu kemudian Nabi Yakub ya, kalau tertimpa mungkin mengatakan innalillah, tapi saat Nabi Yakub alaihissalam kemudian kehilangan Nabi Yusuf pada waktu itu, sampai kemudian merana, sedih gitu kan, yang diucapkan di dalam Al-Quran itu disebut ya asafu ala Yusuf, kasihan banget sama Yusuf, itu kasihan banget sama Yusuf, ya asafu ala Yusuf. Jadi tidak kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini artinya bahwa katanya Sa'id bin Jabir, ini kalimat yang memang sangat agung dan indah yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalimat ini indah. Nah, nanti kita perhatikan. Jadi ketika Nabi Yakub itu merasa sedih, dia tidak mengucapkan innalillah, tapi mengucapkan ya asafu ala Yusuf. Bahasanya kita lah, bahasanya seperti kita umum aja, nisra kana roh, nisra kana roh. Jadi tidak mengucapkan itu. Nah, padahal musibah itu berturut-turut ya. Nabi Yakub itu musibahnya berturut-turut, memikirkan Nabi Yusuf sampai kemudian kurus, lalu buta, dan luar biasa kalimatnya tidak innalillah, tapi ya asafu ala Yusuf. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalimat istirja ini kalau kita ucapkan, maka sesungguhnya punya pemahaman yang luas, karena kita akan menjadi orang yang lapang dada. Kalau tadi dibilang punya kecerdasan spiritual itu, innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Jangankan kita, semua pun milik Allah. Maka apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Jadi nanti dalam konsep kepemilikan ya, jadi istikhlaf itu dalam Islam. Kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong? Kenapa kemudian kita diingatkan tentang innalillah itu? Karena kita sebenarnya adalah miliknya Allah. Apalagi yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Maka sebenarnya itu adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering memberikan gambaran bahwa ketika kita lahir semuanya dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa. Jadi kalau kebetulan Allah titip jadi orang kaya, ya itu titipan saja. Dulu kita juga tidak punya kekuasaan, masih kecil tidak punya kekuasaan apa-apa. Lalu kalau Allah memberikan takdir kita punya kekuasaan, itu titipan. Apapun yang kita miliki itu adalah titipan, karena kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa. Sehingga kemudian jangan sampai kita menjadi bodoh gitu. Ya. Jadi katanya Imam As-Samarkandi itu salah satu di antara orang bodoh itu adalah orang yang tidak pernah berpikir tentang dirinya dan mau kemana. Itu orang bodoh. Jadi orang yang disibukkan dengan dunia saja dan tidak pernah memikir nasibnya, kalau sewaktu-waktu Allah mencabut nyawanya sudah siap enggak, maka itu adalah orang bodoh, karena dia tidak paham tentang dirinya mau kemana, lalu kemudian apa yang dia lakukan untuk persiapan itu orang yang bodoh. Nah, jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang bodoh itu. Jadi kita meyakini betul bahwa innalillah, bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah, artinya tidak boleh ada yang disombongkan dari kita. Ya, harta kita, kekuasaan kita, ataupun apapun saja
yang merupakan pemberian dari Allah itu semuanya adalah titipan dari Allah, ya. Yang pada saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah, maka tidak ada yang kita bawa itu. Jadi kita menjadi orang yang kemudian sabar ketika ada musibah itu, sabar karena kita memang milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ini yang kadang-kadang ditakuti dan kadang-kadang menjadi lupa tentang masalah wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kadang banyak lalai, banyak lupa tentang kalimat yang kedua itu, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hasan Al-Basri itu berkunjung sama temannya yang sedang sakit, ditanya, "Gimana kabarnya kamu?" "Aku sakit," katanya, "aku tidak bisa nelan makan. Kalau nelan makan itu sakit rasanya. Terus kalau minum susah. Kalau minum itu susah." Lalu kemudian Hasan Al-Basri juga terharu mendengar cerita dari temannya yang sedang sakit itu. Lalu beliau menyatakan, "Alal askam wal amrad usisat hadhid dar." Memang dunia ini dibangun atas dasar kesedihan-kesedihan, penderitaan-penderitaan, sakit, penyakit, ya dunia seperti itu. Wahabaka tasihha minal askam watabra'u minal amrad, hal takdiru an tabhu minal maut. Kalaupun ada orang yang kemudian lepas dari sakit, dia sehat selalu, lalu kemudian dia juga terbebas dari penyakit-penyakit, maka apakah dia bisa terhindar dari kematian? Sehingga kemudian ketika Hasan Al-Basri mengucapkan itu, orang-orang yang ikut pada waktu banyak yang terharu dan menangis. Jadi memang dunia gitu, dunia itu dibangun di atas banyak ujian-ujian, penderitaan-penderitaan, ya. Karena kalau senang-senang tidak usah dibahas, yang mampu-mampu tidak usah dibahas, semuanya diuji dari itu. Kalaupun ada orang yang kemudian tidak banyak mengalami sebuah penderitaan, sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, atau tidak terlalu banyak sakit, bisakah dia akan melepas dirinya dari kematian? Tidak bisa. Inilah makna wa inna ilaihi raji'un itu, supaya kemudian kita menjadi orang yang tidak menjadi lupa, tidak menjadi lalai di dalam memanfaatkan waktu itu. Berulang kali para ulama itu banyak menyatakan, yang dipikir setiap orang menjelang maghrib itu, menjelang sudah petang itu, yang dipikir, apakah hari ini saya bertambah amalnya, apakah hari ini saya bertambah imannya. Ini yang dipikir oleh orang-orang yang cerdas, punya kecerdasan spiritual tadi. Tapi kalau orang-orang yang bodoh yang akan memikirkan dunia, hari ini saya dapat berapa uang, saya sudah mengumpulkan berapa duit ini, rugi apa tidak, untung apa tidak, itu orang-orang yang kemudian hanya nasibnya berpikir tentang dunia itu. Nah, ada yang menarik ketika dikatakan pada seorang Arab Badui itu, "Qila li Rabiin innaka mayyit." Dikatakan pada seorang Arab Badui, "Kamu akan mati, kamu pasti mati." Faqala summa ila aina? Kemudian kalau sudah mati kemana? Qila lahu ilallah ta'ala, ya nanti ke Allah. Qala ma wajadna al-khaira illa minallahi ta'ala afa nassa liqa'ahu. Ini luar biasa ini. Ini orang Arab Badui itu kan orang yang sebenarnya biasa saja kecerdasannya, bahkan dibilang orang kampungan itu. Tapi ketika ditanya, "Kamu akan mati?" "Ya." "Terus kalau sudah mati terus kemana?" "Ya menuju Allah," gitu. Ya, terus dia kemudian menyatakan, "Ma wajadnal khaira illa minallahi ta'ala afanassa liqa'ahu." Dia mengatakan, jika selama ini kita sudah banyak mendapatkan kebaikan dari Allah, lalu kenapa kita harus takut untuk bertemu dengan Allah? Nah, ini kan luar biasa ini. Padahal tadi disebutkan bahwa secara umum banyak orang-orang yang tidak suka mati itu, banyak yang tidak suka mati. Semua kita tidak suka mati. Kalau bisa masih memperpanjang waktu gitu, bahasanya seperti ini. Nah, orang Arab Badui ini luar biasa. Ketika ditanya, "Kamu nanti akan mati?" "Ya." "Terus kalau sudah mati gimana?" "Ya menuju Allah." "Ya terus
Selama ini kan kita sudah dapat banyak kebaikan dari Allah. Nah terus kenapa kita harus takut untuk bertemu dengan Allah? Ini luar biasa. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sebenarnya biasa saja itu, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa sama Allah. Beda dengan kita kan, terlalu cinta dunia, lalu sedikit-sedikit mun acaca mata itu ambue acaca reki ani gitu. Ambu ada ketakutan. Lah kalau orang Arab Badui itu biasa saja itu. Apa yang mau ditakuti kan? Biasa saja ya. Nah, salah Arabiun Ibnu Abbas, ada orang Arab Badui itu tanya sama Ibnu Abbas, "May yuhasibun nas yaumal qiyamah?" Siapa nanti yang akan mengadili manusia di hari kiamat? Qala Allah Ta'ala. Lalu dijawab sama orang Arab itu, ya Allah nanti. Qala al-Arabi, najawna wa rabbil Ka'bah. Lalu orang Arab Badui itu ketika ditanya, nanti siapa yang mengadili kita di akhirat? Ya Allah. Lalu kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, najawna wa rabbil Ka'bah. Kita akan selamat. Tuhan pemilik Ka'bah. Itu luar biasa ya. Sangka baiknya kepada Allah itu luar biasa ya. Sangka baik kepada Allah itu luar biasa. Dari pemahaman innalillah wa inna ilaihi raji'un itu, sesungguhnya akan punya sangka baik kepada Allah yang luar biasa. Tidak hanya memunculkan kesabaran, keridhaan, kelapangan terhadap musibah yang diterima, tapi jauh lebih dari itu akan punya sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada riwayat yang menarik itu, ihtadara syabun fabakat ummuhu faqal, ya ummi law anna hisabi baina yaday fama anti fa'ilatun bi. Qalat arhamuk, faqala Allahu arham min. Ada seorang pemuda yang sudah mau meninggal dunia, lalu kemudian dia tanya sama ibunya, ibu, kalau seumpama nanti yang mengadili aku di akhirat adalah ibu, kira-kira apa yang ibu lakukan kepadaku, katanya pemuda itu. Maka ibunya lalu menjawab, ya tentu aku akan mengasihi kamu wahai anakku. Lalu kemudian anak itu bilang, atau pemuda yang mau meninggal itu menyatakan, Allahu arhamu minka, Allah lebih sayang kepadaku wahai ibuku. Jadi kalau ibu sayang kepadaku, maka Allah jauh lebih sayang. Makanya dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa ketika ditanya ada orang yang begitu sangat sayang seorang ibu kepada anaknya, itu luar biasa sayangnya, tetapi Allah jauh lebih sayang kepada hambanya. Nah, ini sangka baik yang luar biasa dari seorang pemuda. Nah, disebutkan di situ ma'ajmalu husnadzan billah falnahsunudzanna billah fallahu daiman inda zanni abdihi bihi. Jadi sungguh sangat indah ketika kita mampu bersangka baik kepada Allah, maka sangka yang baik kepada Allah itu punya pengaruh yang luar biasa buat kita, karena Allah akan memberikan sesuai dengan sangka hambanya kepada Allah. Nah, tetapi diingat, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa husnudzan huwa husnul amal. Jadi yang dimaksud sangka baik kepada Allah itu adalah husnul amal. Jadi bagus amalnya. Jadi bukan hanya sekedar sangka baik, kok esapora mesti sama Allah, Allah pasti mengampuni aku, tapi dia tidak beramal, dia tidak melakukan pendekatan, itu namanya bohong, itu maghrur, itu orang yang tertipu. Jadi husnul dzan huwa husnul amal. Jadi sangka baik kepada Allah itu adalah dibarengi dengan kebagusan amal. Jadi bukan maghrur tadi, artinya berharap berangan-angan dapat ampunan Allah, tapi dia tidak melakukan ketaatan atau tidak merubah perilakunya, dan itu yang kemudian merupakan hal yang salah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi gambaran-gambaran tentang wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan musibah besar yang biasanya sering dialami oleh seseorang adalah kematian itu. Saya menyampaikan ini, ada
dua sikap ekstrim yang harus dihindari dalam kematian ini, dan ada dua hal yang juga harus kita lakukan, atau tiga hal yang harus kita lakukan. Pertama yang harus kita hindari adalah jangan berharap-harap mati. Jadi jangan berharap mati, karena ini menunjukkan keputusasaan, terutama bagi yang kena musibah sakit ya. Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau Abbas ketika mengunjungi beliau, "Ya ammi, la tatamannal maut in kunta muhsina, fa inna tuakhkhara tasdadu ihsana ila ihsanika khairul lak, wa in kunta musian fa in tuakhkhara tasta'tib khairul lak, fala tatamannal maut." Wahai pamanku, janganlah engkau berangan-angan ingin mati, karena sesungguhnya jika engkau termasuk orang baik, apabila ditangguhkan ajalmu, maka itu akan menambah banyak kebaikan berikutnya, dan itu lebih baik buat kamu. Namun jika engkau termasuk orang yang pendosa, ada sesuatu yang kurang baik, maka dengan ditangguhkan ajal itu kesempatan untuk kemudian bertaubat, engkau bisa memohon ampun kepada Allah, dan itu baik bagimu. Maka janganlah berangan-angan ingin mati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini khusus untuk orang-orang yang terutama sakit. Jadi ada orang-orang yang kena sakit lalu kemudian dia putus asa, sudah ada putus asa lalu kemudian lebih baik mati saja, aku lebih baik mati saja daripada begini. Tidak usah, karena kalau kita termasuk orang yang baik dengan sakit itu, maka penangguhan ajal itu atau belum matinya kita itu adalah menambah kebaikan-kebaikan. Karena orang yang sakit itu di samping akan menggugurkan dosa-dosanya, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi tidak apa-apa dengan sakit itu, dia semakin banyak diampuni dosa-dosanya lalu kemudian diangkat. Begitu juga saat kemudian ada sesuatu yang tidak baik, maka dengan sakit itu atau kemudian penangguhan ajal itu, maka itu adalah merupakan kesempatan untuk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad SAW memang mengajarkan doa agar terhindar dari umur yang tidak produktif. Jadi Nabi itu juga doanya adalah berdoa agar tidak berada dalam posisi lama yang tidak produktif ya. Artinya tidak produktif itu kira-kira menyusahkan sama keluarganya. Jadi kalau kelamaan juga 5 tahun di situ. Jadi berdoa untuk kemudian tidak sampai di usia yang tidak produktif, itu artinya yang bisa menyusahkan keluarganya. Nah, dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin asabah, fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Muttafaq alaih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharap mati karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya terpaksa memang harus berdoa atau mengucapkan kalimat pada Allah, maka ucapkanlah, "Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu akan baik buat aku, tetapi wafatkan aku jika wafat itu lebih baik kepadaku." Jadi ini kalimatnya berbeda ya, bukan minta matikan saja, bukan ya. Kalau memang terpaksa dengan penderitaan yang sedang diderita atau musibah yang sedang diderita, maka doa yang diucapkan kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu akan punya kebaikan-kebaikan padaku, tetapi wafatkan saja aku kalau kemudian wafat itu lebih baik buatku." Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya berada di dalam kebaikan mana kita. Apakah dengan waktu yang lama tidak dimatikan Allah itu akan baik, atau kemudian kalau seandainya mati itu jauh lebih baik, maka matikan saja. Tetapi hal yang perlu kita hindari adalah jangan berharap-harap mati, karena kita sebenarnya adalah punya kesempatan, kata Rasulullah SAW tadi, kita punya kesempatan kalau kita baik, dengan umur yang panjang itu akan menambah kebaikan kita. Dan kalau kita masih belum termasuk orang yang baik, maka dengan penangguhan ajal itu kita punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan memohon ampun pada Allah. Kemudian yang kedua, jangan takut mati, karena mati itu adalah sesuatu yang pasti.
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Itu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jadi satu sisi jangan berharap-harap mati, tetapi di sisi lain juga jangan takut mati. Nah, karena orang-orang yang serakah saja, orang-orang yang hanya mencintai dunia saja, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang musyriklah yang takut kepada kematian itu. Mereka malah berharap, digambarkan dalam Al-Quran itu berharap hidup 1000 tahun lagi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfasanah wa ma huwa bimuzahzi minal adzab ay yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun. Jadi hanya orang-orang yang musyrik, orang-orang Yahudi yang takut kepada mati, orang yang mencintai dunia, itulah orang yang takut pada mati. Mereka berharap hidup terus, hidup terus. Nah, ini orang Islam tidak boleh berharap-harap mati, karena itu akan punya nilai kebaikan sebagai tambahan amal atau kesempatan bertaubat. Tapi di sisi lain orang Islam tidak takut mati, karena mati itu pasti. Ada yang perlu diingat selain yang dua itu, 3 hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, selalulah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik, atau yang kita kenal dengan husnul khatimah, ya. Kemudian yang kedua, selesaikan urusan-urusan kemanusiaan, karena nanti yang bisa menghambat di akhirat itu adalah urusan-urusan kemanusiaan kita. Kemudian yang ketiga, berpikirlah sebelum kita mati, berpikir tentang asar, jejak yang bisa kita tinggalkan sebagai sebuah amal yang nanti akan terus mengalir pada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran 102 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini pesan yang kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, Nabi Yakub kepada anak-anaknya juga seperti ini. Jadi pesan-pesan para nabi itu kepada anak-anaknya itu, jangan kamu mati, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Allah, sebagai seorang yang muslim. Ini juga digambarkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan doanya di dalam Quran surat Yusuf 101. Jadi gambaran cerita terbaik, ahsanul qasasi di dalam Al-Quran itu adalah ceritanya Nabi Yusuf itu. Dan bagian dari cerita dari Nabi Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf sudah mendapatkan segala-galanya, apa yang akhirnya diminta oleh Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi kalau kita sudah jadi apa-apa, sudah jadi orang terkenal, populer, sudah disegani orang, semua orang takut, sungkan, berwibawa diri kita ini. Setelah dapat itu semua apa? Hanya meminta kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik, dan golongkan aku termasuk orang-orang yang soleh. Akhirnya endingnya toh minta mati saja, minta mati yang baik. Maka hal yang harus kita lakukan, teruslah berdoa kepada Allah agar kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik. Maka salah satu doa yang perlu dibaca oleh kita semuanya, boleh di sujud kita, boleh di akhir sebelum kita salam, boleh juga setelah salat kita berdoa. Di antara doa adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Jadi kita meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khatimah itu. Jadi ini yang pertama.
Yang pertama harus kita lakukan adalah teruslah berdoa memohon kepada Allah agar akhir hidup kita ini berada dalam kondisi husnul khatimah. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah selesaikan urusan-urusan manusia. Ya. Kalau bisa jangan sampai kita menyakiti orang, menyalahi orang, kira-kira punya salah dengan siapapun, segera minta maaf, segera lakukan hal-hal rekonsiliasi, lakukan hal-hal islah, kebaikan-kebaikan. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah, karena nanti ini masalah ini disebutkan, kita sudah tahu riwayat tentang muflis itu, siapa orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat ketika dia datang membawa amal-amal sholatnya, amal puasanya, amal sedekahnya, semua amal dia bawa, dia punya bangga dengan amal itu. Tapi pada akhirnya saat kemudian ada banyak orang menuntut pada dia, dulu dia mengambil hak saya, dulu dia pernah menyakiti, dulu dia pernah memukul, dulu dia pernah begini dan sebagainya. Luar biasa, ini masalah yang tidak akan pernah kemudian selesai. Kalau di dunia tidak selesai, maka di akhirat akan terus ada persidangan itu. Man kanat indahu mudlimatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addihi ilaihi qabla an ya'tiya yaumal qiyamah. La yuqbalu fihi dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu wa utiya sahibu, wa illam yakul lahu amalun salih ukhidha min sayyi'atin sahibihi wa humilat alaih. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang pernah menzalimi hak saudaranya dalam harga dirinya atau hartanya, hendaklah dia selesaikan sebelum datang hari kiamat, hari yang tidak akan diterima lagi dinar dan dirham. Jika dia punya amalan soleh, maka diambil darinya lalu diberikan pada orang yang punya hak itu. Dan jika dia tidak punya amalan saleh, maka diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya itu lalu dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini penting, ini tidak main-main. Jadi kalau Rasulullah SAW itu memberikan contoh keteladanan sebelum beliau mengakhiri atau wafat, beliau menyampaikan, sudah aku sampaikan semuanya. Ya, adakah ketika berinteraksi dengan aku ada di antara kalian yang pernah merasa disakiti aku, diambil, atau apapun yang berkaitan dengan hak sesama manusia? Sampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita gambarannya kan biasanya kalau mau kemana-mana sapora, jangan nunggu hari raya. Ya, momentumnya kan mau umroh minta maaf, mau haji baru minta maaf, sebagainya. Momentum-momentum itu tidak usah nunggu itu, teruslah dikira-kira ada persoalan terus selesaikan, minta maaf, selesaikan. Kalau itu berkaitan dengan hal yang menyakiti harga diri, ya minta maaf, tidak usah malu. Tapi kalau itu mengenai hak, ya kembalikan. Jangan kemudian minta maaf tapi barangnya diambil, itu tidak bisa. Jadi harus terus kembalikan. Jadi persoalan-persoalan dengan manusia ini hal yang harus kita usahakan udah enak, udah nyaman. Nah, sebelum kita mati, urusan-urusan kemanusiaan seperti ini harus kita selesaikan. Dan jangan dibuat enteng, karena pengadilan itu belum selesai. Kalau belum ada di dunia, belum selesai, nanti di akhirat. Kemarin kita bahas tentang masalah hutang. Hutang itu juga jauh lebih berbahaya lagi, kan? Artinya persoalan-persoalan kemanusiaan yang menyangkut harga diri dan harta ini harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, hal ekstrim yang harus kita usahakan adalah berpikirlah nanti kalau kita mati, kita memiliki jejak yang bagus yang kemudian bisa kemudian kembali kepada diri kita. Quran surat Yasin ayat 12 yang sering kita dengar bacaan Yasin itu, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan asar-asar, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Yasin ayat 12. Ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ini luar biasa ya. Jadi katanya para ulama itu, orang yang bahagia itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika dia sudah mati, amalnya masih mengalir kepada dia. Itulah dia orang yang berbahagia. Sudah habis masa waktunya di dunia, sudah ajalnya sudah selesai kontraknya di dunia ini, tapi dia mengalir terus amal-amal jariah dari asar yang sudah dia berikan, yang dia tinggalkan. Itulah dia orang yang berbahagia. Hebat, itu orang beruntung. Sudah mati orangnya tapi dihitung terus amalnya mengalir. Itulah dua hal ekstrim yang harus kita jauhi, dan tiga hal yang harus kita lakukan dalam konteks memahami kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, yang berkaitan dengan musibah kematian. Yang pertama tadi, jangan berharap-harap mati, karena tambahan umur atau umur yang panjang itu akan memberi kesempatan tambahan kebaikan atau waktu untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi di sisi lain yang kedua, jangan takut mati, karena mati itu sudah pasti terjadi dengan sebab-sebab yang banyak sekali yang sudah Allah atur. Maka yang harus kita lakukan tiga hal. Yang pertama tadi adalah berdoalah terus kepada Allah agar nanti akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, urusan-urusan kemanusiaan, urusan-urusan menyangkut masalah harga diri orang dan harta orang, atau yang berkaitan dengan interaksi kita dengan sesama manusia, selesaikan. Karena kalau itu tidak selesai, nanti ada persidangan di akhirat. Dan tadi sudah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, bahwa tidak lagi berlaku dinar dan dirham, tidak lagi berlaku tentang bayaran-bayaran, suap menyuap, suap kamu bayar pakai uang, tapi yang berlaku adalah pahala atau dosa. Bila kita masih punya pahala, maka pahala itulah yang menjadi bayaran buat orang-orang yang kita zalimi. Betapa ruginya saat itu. Kenapa? Karena saat di akhirat nanti, yang namanya sekecil apapun amal kebaikan itu sangat dibutuhkan, karena satu saja atau berapa saja, kemudian sedikit saja kekurangan amal soleh bisa membuat kita jatuh ke neraka. Dan kalau kita kemudian tidak punya amal soleh, kurang, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi dijatuhkan kepada kita, dan itu adalah sebuah kerugian besar. Maka persoalan kemanusiaan selesaikan sebelum kita mati. Catat kira-kira siapa yang sudah pernah bersalah, siapa yang kita salahi. Catat itu. Ada yang berkaitan dengan harta, catat itu. Sebelum kita mati, diusahakan udah selesai. Kalau tidak, wasiatkan kepada anak-anak kita atau ahli waris kita, tolong nak, selesaikan yang ini. Mintakan maaf kalau dia tidak sempat. Terus buat kebaikan kepada dia. Kemudian yang ketiga, orang yang cerdas adalah dia selalu berperilaku bahwa dia ketika nanti sudah mati, ada asar, ada jejak sesuatu yang baik yang selalu mengalir kepada dirinya walaupun dia sudah meninggal. Betapa bahagianya orang yang sudah mati tapi mengalir karena jejak yang bagus. Bisa karena amal-amal jariah yang dia buat, bisa karena ilmu yang sudah dia sebarkan, bisa juga karena doa-doa anak-anaknya yang soleh dan soleha. Itulah dia orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kemudian permintaan dari para nabi dan rasul, diantaranya waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kemudian Allah menjawab permintaan para nabi dan rasul itu, dan kami jadikan mereka buah tutur kata yang baik lagi tinggi. Inilah kemudian
yang kemudian diabadikan. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ya Allah buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu diantara doa dari Nabi Ibrahim. Lalu dijawab oleh Allah, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa agar nanti asarnya menjadi pembicaraan yang baik. Dan pada setiap hari raya kurban biasanya kita membicarakan kebaikan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu diantaranya karena dia berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan sebelum dia mati. Dia sudah ingin melakukan hal yang bisa membahagiakan dirinya karena terus mengalirnya amal yang dia lakukan pada saat ada di dunia. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, memahami makna kalimat istirja. Setiap ada musibah sekecil apapun kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun salah kaprahnya orang menganggap bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun itu hanya untuk kematian. Sebenarnya dalam hal-hal kecil pun, musibah-musibah kecil pun bisa kita biasakan untuk mengucapkan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada orang sakit, innalillah, kita mati, tidak apa-apa itu. Hanya kita sudah sering salah dengar itu, salah. Nah, tetapi sekali lagi kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun atau kalimat istirja ini akan membuat kita lebih sabar, menjadi lebih lapang, menjadi lebih ridha terhadap apapun yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan petunjuk sehingga akhir hidup kita pun menjadi husnul khatimah, menyelesaikan masalah-masalah secara kemanusiaan, dan kita berpikir sangu kita, jejak kita yang kita tinggalkan di dunia agar mengalir terus kepada kita pada saat kita nanti mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.